warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan mempelajari cara mengerjakan jurnal perusahaan manufaktur. Diharapkan setelah melihat video pembelajaran ini, anak-anak sekalian dapat mengerjakan jurnal perusahaan manufaktur. Selamat menyaksikan. Kali ini Ibu akan membahas tentang jurnal perusahaan manufaktur. Pencatatan dalam perusahaan manufaktur ada 4 garis besar. Yang pertama mencatat biaya bahan baku. Yang kedua mencatat biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga mencatat biaya overhead pabrik. Dan yang keempat mencatat produk. Jurnal yang pertama yaitu pembelian bahan baku. Jurnal yang kedua mencatat pemakaian bahan baku dan bahan penolong. Jurnal yang ketiga mencatat beban terutang biaya tenaga kerja. Yang jurnal keempat mencatat distribusi beban tenaga kerja. Jurnal kelima mencatat pembayaran biaya tenaga kerja. Yang keenam mencatat pembebanan BOP. Jurnal yang ketujuh mencatat BOP sesungguhnya. Jurnal ke-8 mencatat penutupan BOP dibebankan. Yang ke-9, jurnal yang mencatat selisih BOP. Jurnal ke-10 mencatat harga pokok produk jadi. Jurnal ke-11 mencatat harga pokok produk dalam proses. Jurnal ke-12 mencatat harga pokok produk terjual. Dan terakhir, jurnal ke-13 mencatat penjualan. Kita bahas yang pertama, yaitu pembelian bahan baku dan bahan penolong. Jurnal yang pertama, debitnya adalah persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, dan sebelah kreditnya utang dagang. Yang kedua, mencatat pemakaian bahan baku dan bahan penolong. Jurnal kedua, debitnya adalah barang dalam proses biaya bahan baku, sebelah kreditnya persediaan bahan baku. Jurnal ketiga, debitnya adalah biaya overhead pabrik sesungguhnya, dan sebelah kredit adalah persediaan bahan penolong. Ini untuk mencatat pemakaian bahan penolong. Ketiga, pencatatan biaya tenaga kerja. Jurnal yang keempat, debitnya beban gaji dan upah, sebelah kreditnya utang beban. Jurnal yang kelima yaitu untuk distribusi tenaga kerja. Debitnya adalah barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, BOP sesungguhnya, beban gaji administrasi dan umum, beban gaji pemasaran, dan sebelah kreditnya adalah beban gaji dan upah. Jurnal yang keenam mencatat pembayaran gaji dan upah. Debitnya adalah utang beban, sebelah kreditnya kas. Selanjutnya yang keempat adalah pencatatan biaya overhead pabrik. Jurnal ketujuh mencatat pembebanan BOP. Debitnya adalah barang dalam proses biaya overhead pabrik. Sebelah kreditnya adalah BOP yang dibebankan. Jurnal ke-8, BOP sesungguhnya. Ya, mencatat BOP yang sesungguhnya. Debitnya adalah BOP sesungguhnya. Sebelah kreditnya adalah akumulasi depresiasi dan beban sewa gudang. Jurnal yang ke-9 mencatat penutupan BOP dibebankan. Debitnya adalah BOP yang dibebankan, sebelah kreditnya adalah BOP sesungguhnya. Jurnal ke-10 adalah mencatat selisih BOP. Ada dua kemungkinan. Jika BOP sesungguhnya lebih besar atau lebih kecil. Nah, jika BOP sesungguhnya lebih besar, maka debitnya adalah selisih BOP, sebelah kreditnya adalah BOP sesungguhnya. Namun jika BOP sesungguhnya lebih kecil, maka jurnalnya kebalikannya. Yang kelima adalah pencatatan harga pokok produk jadi. Jurnal ke-11. Debitnya adalah persediaan produk jadi,
Sebelah kreditnya adalah barang dalam proses biaya bahan baku, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, dan barang dalam proses biaya overhead pabrik. Yang keenam adalah pencatatan harga pokok produk dalam proses. Jurnal ke-12. Debitnya adalah persediaan produk dalam proses. Sebelah kreditnya adalah barang dalam proses biaya bahan baku, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, dan barang dalam proses biaya overhead pabrik. Yang ketujuh, pencatatan harga pokok produk yang dijual. Jurnal ke-13. Debitnya adalah harga pokok penjualan. Sebelah kreditnya adalah persediaan produk jadi. Yang terakhir adalah yang ke-8. Pencatatan penjualan. Jurnal ke-14. Debitnya adalah piutang dagang dan sebelah kreditnya adalah penjualan. Ya, demikian tadi video pembelajaran cara mengerjakan jurnal perusahaan manufaktur. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.